kita udah sampai rumahnya. Kita mau langsung ketemu aja sama Ruby ya. Ini rumahnya ya. Ada teriak-teriak loh, Kak. Apaan ini? Hei! Hei! Lu ngapain lu? Di situ ada seorang laki-laki yang berusaha melecehkan Ruby. Dia tindihi Ruby, dia berusaha paksa Ruby untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Tonjokin dia, kita hajar dia di situ, dia ketakutan, dia panik di situ dan kemudian dia lari tunggang langgang. Bro, pergi sana, pergi! Tanggung jawab, ini jangan, ini saya gila, santai aja bro. Dulu dong. Pergi! Jangan sampai! Gitu Bia! Jangan sampai Intan tahu, kalau Intan tahu! Awas! Pergi, mana jalan! Ini Mbak, sebenarnya ada apa ini? Jadi, dia tuh kehidupan aku. Gua yang ada di situ kaget. Itu adalah suami dari kakaknya. Astagfirullahaladzim, kakak ipar itu. Kakak aku tuh udah kabur 2 bulan yang lalu, Kak. Dia nggak tahu kemana dan aku lagi nyari-nyari dia. Jadi awal ceritanya tuh kayak gini. Aku sama keluarga aku lagi piknik ke Bandung. Iya. Terus tiba-tiba kita tuh kecelakaan dan orang tua aku tuh meninggal, Kak. Dan semenjak itu aku benar-benar bingung aku harus kayak gimana dan akhirnya aku tinggal sama kakak aku dan suaminya. Dan kelakuan suaminya itu benar-benar gila banget. Dia tuh sampai mukul-mukul kakak aku tiap hari. Aku nggak kuat ngelihatnya. Mukul Dan dia kakak tuh kamu? genit-genit aku gitu. Dia mukulin kakak kamu? Iya, Kak. Ini yang kakak yang kamu ceritakan itu, yang kamu cari itu. Dia itu suaminya. Iya, dia suaminya. Dan gue tanya, apakah kakaknya tahu masalah ini? Ruby bilang kakaknya nggak pernah tahu masalah ini. Kakaknya nggak pernah tahu kalau suaminya itu suka godain Ruby sejak 5 bulan yang lalu. Kakak kamu tahu nggak masalah ini? Nggak tahu. Dia ngelakuinnya sejak kapan? Semenjak aku tinggal di rumah mereka. Sejak kapan itu? Udah lumayan lama, Kak. Cuman dari semenjak kejadian itu aku langsung pulang ke rumah orang tua aku. Hampir 7 bulan berarti. Iya, Kak. Tapi nggak sempet kamu diapa-apain kan? Belum kena kan? Nggak apa-apa, jujur kamu harus bilang. Enggak. Kamu kayaknya mending jangan tinggal sendiri dulu deh. Ya, kamu bisa tinggal di tempatnya Nadia atau tinggal di kantor kita dulu sampai keadaan aman. Jadi gimana? Ini kita mau lanjut nyari kakak kamu atau mau lapor polisi dulu? Kita lanjut lagi cari kakak aku aja, Kak.
Aku khawatir kakak aku takut kenapa-napa. Soalnya udah 2 bulan dia benar-benar nggak ada kabar. Jadi fokus cari kakak kamu dulu. Yang kakak kamu ini kerja atau apa sebelumnya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Nah akhirnya Ruby ini bilang, kalau gitu kita coba aja tanya sama Tante Nuni. Tante Nuni ini deket juga sama Intan. Coba kita datang ke sana. Enggak, jadi selama ini kakak kamu deket sama siapa? Atau pernah cerita tentang orang yang selama ini care sama dia? Yang aku dengar dari Sony tuh katanya kakak aku, Sony, siapa Sony? suaminya. Yang tadi itu? Iya. Katanya tadi bilang ngomong tentang Tante Noni itu. Ya udah kalau gitu disiapin aja. Dia mau pencarian kapan? Mau pencarian kapan? Hari ini juga boleh. Gak apa-apa hari ini? Iya, hari Yakin? ini aja. Iya. Jadi nanti kamu bantu siapin kebutuhannya. Jangan lupa dibawa fotonya, foto suaminya ya. Aku tunggu di mobil ya. Ini kita sudah menuju ke tempatnya Tante, siapa Tante kamu? Tante Nuni. Ya, katanya Tante Nuni itu kalau menurut kamu dia dekat banget sama kakak kamu ya. Nah ini tunjukin tempatnya, katanya dia punya usaha roti. Iya, gitu. Usaha roti, di mana sebelah mana? Ini kan ruko-rukonya, kita udah sampai nih. Nah, ini gitu. Oh di depan ini ya? Ini Pak, depan Pak, sebelah kiri Pak ya? Datang ke tempatnya Tante Nuni. Ruby tanya sama Tante Nuni, tahu nggak di mana keberadaannya Intan? Apa dengan kamu, Ruby? Tante bisa ngobrol sebentar di sini Tante? Ya halo, saya Mandala dari Antv. Ini kenalin Nadia. Iya. Kenalin Nadia. Iya. Tante gini, ini kita tuh mau ngebantuin Ruby. Iya. Iya, Tante tahu nggak ini kalau kakaknya nggak pulang ke rumah hampir 2 bulan. Hah? 2 bulan? Iya, nggak ada kabar loh Tante ini. Udah cari kemana-mana, udah ke rumah saudara semua. Emang kamu nggak tahu Intan kemana? Kok bisa nggak tahu kamu, Ruby? Aku nggak tahu Tante, dengar katanya di sini Tante. Iya, Makanya memang kita ke sini. Tante Nuni bilang 1,5 bulan yang lalu Intan ini datang ke tempatnya Tante Nuni, minta diajarin cara membuat kue. Kemudian dia nginep di sana. Iya, waktu itu memang 1,5 bulan yang lalu pernah datang ke sini. Oh, pernah datang ke sini Tante? Iya, pernah ke sini. Sama siapa dia Tante? Sekarang di mana Tante? Sebentar. Sama siapa dia Tante ke sini? Dia sendiri ke sini. Sendiri? Iya, dia minta belajar kue sama tante, katanya dia mau belajar dagang gitu. Oh, jadi dia datang ke sini cuma pengen belajar dagang dari Tante ya? Iya. Dia sempat cerita nggak masalah keluarganya Nggak Tante? pernah dia cerita apa-apa sama saya. Sebenarnya ada apa sih dengan kalian, Ruby? Aku bingung dengan kalian tuh. Yang satu nggak mau cerita, kamu juga nggak mau cerita. Aku benar-benar bingung Tante. Jadi kakak itu sama suaminya tuh berantem terus dan semenjak aku keluar dari rumahnya kakak, Iya. tiba-tiba dari situ dengar-dengar kakak udah nggak ada kabar lagi selama 2 bulan. Makanya aku kesini Tante, dengar-dengar emang ada di sini. Iya, sempat di sini tinggal di rumah tante selama 2 minggu. 2 minggu Iya. tinggal di sini. Iya, selama 2 minggu. Selanjutnya dia pergi, saya tidak tahu. Sebentar Tante, ini Tante kan harusnya bertanya dong. 2 minggu kenapa kok tinggal di rumah Tante, nggak tinggal Iya. sama suaminya? Tante nggak sempat nanya nggak? Iya, saya memang tanya tapi dia diam aja. Ada apa sih dengan kalian? Tante ini kan sudah sebagai orang tua kalian. Semenjak Mbak kita meninggal. Aku juga bingung Tante, kenapa tiba-tiba kakak pergi gitu aja. Aku juga nggak tahu sekarang kakak ada di mana. Yang aku tahu cuman suaminya yang benar-benar kasar sama Kak Intan Tante. Sabar ya Ruby ya. Tante nggak nyangka kalau selama ini Intan tersiksa karena Sony. Sabar ya Ruby.
lagi tante. Tolong jangan nakal. Ini tante kan aku juga kalian juga. Tante sayang sama kalian. Tante sama Intan. Tante sayang. Tante kira-kira dapat kabar nggak tentang kakaknya ini? Tante tahu nggak di mana Intan? Kira-kira ada yang pernah ngomong nggak? Atau mungkin Intan pernah cerita sesuatu dia mau kemana gitu Tante? Coba diinget-inget Tante, diinget-inget lagi coba Memang sih Tante. Tante pernah ingat. Dia pernah dijemput sama teman sekolahnya yang namanya Bram. Mas Bram kesini? Iya. Itu apa? Itu apa teman? Dia tuh sahabatnya masa SMA, Kak. Dan di situ teman Intan itu juga ada yang sering mengantar jemput Intan namanya Pram. Coba aja tanya sama Pram. Mungkin Pram tahu di mana beradanya Intan. Tapi kan Tante sekarang rumahnya Pram kan udah pindah, Tante. Tante tahu nggak rumah yang barunya di mana? Tante dengar-dengar kalau dia sudah punya usaha futsal di Gondang dia, Ruby. Kamu coba aja cari ke situ. Informasi berikutnya adalah Pram. Pram ini adalah teman SMA-nya Ruby dan dia dulu pernah suka sama Intan. Oke, yaudah Ibu kalau begitu kita pamit aja ya. Sayangnya. Kita langsung ke sana aja, mumpung belum malam soalnya. Iya. Tante aku pergi dulu ya. Tante mau ikut nggak? Tante nanti kalau Tante di sini aja dulu menunggu. ada kabar tentang Intan, hubungin ya Ruby Ibu ya. Ya Tante ya. Iya, iya, terima kasih ya. Ya sudah sama-sama nemenin Tante Ruby ya. Terima Ya kasih. maaf Tante kita buru-buru Oh, Tante iya, ya. iya, Supaya nggak kemalaman nanti. Iya. Yuk kita langsung. Iya, iya, hati-hati ya nak ya. Yuk kita langsung ke Gondang dia ya. Iya. Datang ke tempatnya Pram, punya usaha futsal. Gua sama klien gue Ruby sama tim kita menuju ke tempat futsal punyanya Pram. Yuk, kita udah sampai nih tempatnya. Udah pernah kesini belum? Belum kan? Belum pernah kesini kan? Iya. Gimana? Ini tempatnya? Ini tempatnya. Tadi aku udah tanya sama ibu-ibu di Oh. sini. Terus dia bilang kalau ini emang pemiliknya namanya Pram. Tapi aku belum ketemu sih sama yang namanya Pram itu. Oh, belum ketemu, nggak tahu, nggak apa-apa. Dia kan kenal sama Pram, ya kan? Kalau Tahu. nggak kita lihat aja. Pas sampai ke futsal tempat punyanya Pram, di situ Pram lagi latihan futsal. Oh, itu. Hah? Itu Kak, itu Pram. Oh, Pram? Iya. Oh, itu? Yang mana? Yang itu? Itu, iya. Mas Pram. Bentar ya, bentar. Kamu kemana aja? Ini ada apa? Ini ada kamera-kamera. Iya Kak, aku lagi cari-cari Kak Intan. Intan udah 2 bulan nggak pulang. Dan aku juga nggak tahu dia di mana sekarang. Kakak tahu nggak? Justru itu Kak Intan udah nggak ada komunikasi sama aku. Jadi gini loh Mas, kan Iya. satu bulan yang lalu, kurang lebih Mas kan jemput Intan di rumah Tante Nuni. Mas kan waktu itu jemput dia kan? Iya, Nah, betul. waktu jemput dia Mas antar kemana? Saya cuma jalan doang, saya antar pulang dia. Antar pulang ke suaminya lagi? Iya. Nah sebenarnya dia itu ada masalah sama suaminya Mas. Oh gitu. Ribut sama suaminya, dia nggak pulang sebenarnya. Udah saya bilang Mas sama dia Mas. Susah dia, si Intan ini dibilanginnya susah. Padahal lakinya ini Jadi Mas tadi pagi nih, saya waktu ngejemput Ruby di rumahnya. Ini Ruby itu udah mau kalau nggak kita yang bener tolongin. kamu deh. Iya. Ya udah gini aja Mas, saya cari Sony sekarang. Kamu nggak apa-apa kan? Ya udah. Mas, iya sebentar dulu Mas. Masalahnya itu kakaknya ini loh. Jadi Kak Sony itu sering ngukulin Kak Intan. Nggak bisa begini Mas. Nggak bisa, saya harus cari dia Mas. Saya harus cari Sony. Saya harus pukul dia. Mas. Iya sabar Mas. Iya masalah Sony itu bisa gitu loh kita atasi. Ini masalahnya Intannya ini loh. Ya udah gini aja Mas. Mas tahu nggak Intan di mana? Nanti saya cari informasi, nanti biar saya kabarin. Iya, Kamu coba ya? tanya teman-temannya ya. Iya. nanti Iya, saya ada nomor kabarin. teleponnya kan? Iya, ini kok. Ada kan? Nanti kabar-kabarin ya. Iya. Pas Pram ini belum bicara banyak sama klien kita Ruby, tiba-tiba Kamu hati-hati ya. Nanti kakak kabarin ya. Iya. oke Mas ya. Apa-apa lu baru ditinggal bentar lo udah kegatelan sama cewek dasar ya. Apaan aku udah dulu. gue nggak butuh penjelasan. Kamu tunggu aku dulu. Men,
Meli cemburu, dia marah sama suaminya karena Pram ini deket-deket sama Ruby. Enggak, ini tuh salah paham. Diam. Oh, salah paham. Aku nggak ada apa-apa. Gue bilang lo diam, tau nggak? Kamu dengerin aku dulu. Apa? Lo mau bilang kalau sama dia sahabatan? Bram, lo mikir ya mana ada cewek-cewek Dengerin sahabatan? aku dulu. Mana ada? Hey. Gak ada cewek sahabatan. Dengerin dulu, aku tuh gak ada apa sama dia. Udah. Mbak, sabar dulu Mbak, jangan salah paham ini Mbak, salah paham ini. Mbak, kita datang ke sini cuma mau minta tolong Mbak, dengerin dulu. Kita datang ke sini mau minta tolong sama Pram. Soalnya Udah Intan punya istri, Mas. Udah punya istri. Dia nggak pernah sadar. Apalagi kakak lo tuh masih kegatelan. Udah tahu punya suami. Ngapain dia orang dasar? Kita cuma sahabatan doang. Udah nggak percaya sama lo. Udah. Meli. iya. Ini sorry Mas, jadi lama melebar gini masalahnya. Urusan Meli kan istri saya. Nanti juga dia pulang ke rumah, malam biar saya yang ngurus semua. Gitu ya, jadi Mas sama kamu pulang aja dulu. Nanti kalau Iya. ada kabar biar kita. Minta tolong aja Mas ya, kalau ada kabar ya, segera kabarin ya, karena kita akan terus nyari ini. Ya, oke Mas, ya thank you ya. Kita semua pergi dari situ. Kita break nggak punya informasi apa-apa. Satu hari, 2 hari kemudian, Meli, istrinya Pram, SMS, lain kita Ruby. Ya, ini sekarang kita kembali lagi mau melanjutkan pencarian ya. Kita masih belum tahu di mana kakak kamu Intan berada. Cuman ini tiba-tiba dapat kabar katanya. Iya, Meli ngechat aku. Katanya dia ngajak ketemu di tempat yang kemarin, Kak. Makanya Meli itu kan istrinya si Pram kan? Iya. Kok tiba-tiba Melinya bukan Pramnya, kenapa? Aku nggak tahu, Kak. Kemarin sih Meli pokoknya ada dengar-dengar tentang sertifikat rumah gitu loh, Kak. Makanya aku penasaran. Makanya hari ini aku pengen ketemu sama Meli. Nah itu kayaknya Melia deh. Itu Meli. Ya kita turun sini yuk. Oke. Yuk, kita langsung sana ya. Nah pas ketemu sama Meli, kita duduk bareng di situ. Meli cerita. Halo. Ya, Pramnya kemana? Orangnya lagi kayaknya. Kalau nggak ikut. Nih, lo dengerin dulu ya biar nggak salah paham. Gue mau bantuin lo bukan karena gue peduli sama lo, tapi karena gue nggak mau lah gue punya urusan sama lo, sama kakak lo juga. Gue nggak mau rumah tangga gue berantakan kayak keluarga lo. Jadi waktu itu emang Pram pernah datang ke sini, bahkan sampai gue berantem sama laki gue gara-gara kakak lo datang ke sini lagi. Kakaknya pernah datang ke sini. Si Intan pernah datang ke sini. Kapan itu? Sebulanan lebih kayaknya. Gue nggak tahu sih mereka ngomongin apa, cuman gue denger kalau Sinta tuh kayak telepon gitu sama orang. Tapi gue nggak ngerti itu orangnya siapa. Mereka tuh kayak ngobrolin, kayaknya si Intan tuh mau jual rumah sama tanah orang tua lo deh. Dia bilang dia udah punya sertifikat tanahnya. Mau jual rumah sama tanah. Iya, karena dia udah pegang sertifikat tanah sama rumahnya. Terus Dia udah pegang. dia udah pegang. Cuman gue nggak tahu itu orangnya siapa. Kayaknya sih, soalnya pas dia tahu, dia sadar ada gue, dia tuh langsung tutup teleponnya gitu. Namanya siapa, dia ngomong sama siapa? Siapa ya? Kalau nggak salah, Om Dery. Kaget dia, shock dia di situ. Intan mau jual rumah orang tua dia. Padahal rumah orang tuanya itu atas nama sertifikatnya Ruby. Dia om aku. Hah? Om aku iya. Om kamu sendiri? Dia om aku. Dia emang pakai tanah gitu. Loh ini berarti rumah kamu mau dijual ke om kamu? Maksudnya om kamu bantuin berarti? Aku
nggak tahu Soalnya sih. si Intan bilang dia udah pegang sertifikatnya dan dia teleponan sama Om Denny dan dia bilang Sebentar. Ini sertifikat rumah kamu di mana? Ada di rumah, perasaan ada Di rumah lu. Oh, Kok iya. Intan bilang udah pegang, berarti jangan-jangan sertifikat rumah kamu udah nggak ada loh. Coba dicek deh. Coba deh sekarang deh. Coba dia pulang ke rumah deh. sekarang gini udah gue bantuin infonya. Yang penting lo sama kakak lo jangan ganggu waktu gue lagi ya. Iya Kak, iya makasih ya. Ya makasih Mbak ya. Buruan. Ya Pak, cepetan dikit Pak, yuk Pak. Nanti kamu lah. Udah keburu dijual. Ya bisa dijual kalau nggak ada tantangan kamu. Kamu udah tantangan belum? Ya udah, kalau kita aman-aman aja yuk. Enggak, buruan. Kuncinya mana? Ya, buka buruan. Kak, bentar ya. Kasian banget nih kalau sertifikatnya sampai nggak ada loh. Gimana? Nggak ada Kak, sertifikatnya itu nggak ada. Malah itu apa sih, perhiasannya juga nggak ada. Perhiasan kamu juga nggak ada? Iya, perhiasan orang tua aku juga semuanya nggak ada Kak. Perhiasan orang tua? Iya, kayaknya diambil juga deh. Loh, sama berarti Kak dia Intan. punya kunci masuk ke sini dong? Iya emang Kak, jadi kita tuh punya kunci masing-masing. Berarti Kak Intan tuh nggak cuma masalah sama suaminya, berarti juga dia pengen nguasain harta warisan orang tua aku kayaknya Kak. Kita harus bener-bener cari Kak Intan Kak, sebelum Kak Intan gegabah nih Kak. Takut semuanya cepet-cepet dijual sama dia. Akhirnya buru-buru klien kita Ruby nelpon tantenya, Tante Nuni. Gimana nih? Kalau nggak, aku coba hubungin dulu deh. Aduh, nomornya nggak aktif Kak. Coba istrinya aja, kan kamu juga kenal deket sama istrinya. Oh iya, benar-benar. Tante siapa itu? Nuri ya? Tante Nuri. Nuni? Iya. Tante di situ ada Om Dery nggak Tante? Iya Tante. Ini ada yang mau aku omongin nih Tante. Oh nggak ada ya? Kapan pulangnya tantenya? Kapan pulangnya Tante? Oh gitu. Yaudah deh kalau misalkan ada Tante kabarin ya. Penting banget Tante. Iya Tante, penting banget ini Tante. Ya kalau nggak besok sore deh aku kesana ya Tante ya. Iya. Yaudah Tante, makasih ya Tante. Gimana ya? Tapi udah dikasih tahu kan kalau misalkan omnya datang atau suaminya datang suruh ngabarin kamu kan? Aku udah bilang tadi. Gimana ya? Kamu nggak punya informasi yang lain mungkin untuk nyari kakak kamu gimana caranya? Aku nggak tahu. Udah bener-bener buntu. Udah. Aku nggak tahu di mana lagi. Ini aja kamu tenang dulu, kita coba cari informasi lagi ya. Nanti kalau kamu inget seseorang atau saudara atau temennya Kak Intan ini kabarin kita ya. Itu aja. Yuk, kita sekarang balik lagi kantor dulu ya. Kita musyawarah di kantor aja. Ya, kita bicara di kantor ya. Dapat informasi tentang Om Dery. Om Dery ini adalah maklar tanah dan juga pengacara yang dimintain tolong sama Intan untuk menjual rumahnya. Ya, ini kita coba datang ke rumahnya Om kamu ya. Iya. Om siapa namanya? Dery ya? Om Dery, Om ya? Dery. Kata tante kamu ada ya di rumah ya? Ya katanya ada. Udah sampai rumahnya ya? Kita turun aja di sini ya. Oke. Terus kita menuju ke rumahnya Tante Nuni. Kita kaget di situ. Di luar halaman Tante Nuni ini ribut sama Om Dery. Tante. Jangan atur-atur saya, terserah saya mau pergi mana. Apa aja nggak atur saya. Tante. Terserah. Tante kenapa Tante? Om kenapa sih?
Tante kamu nggak bisa bikin keturunan. Sampai sekarang kamu jahat. Sama kamu yang pengen punya keturunan. Tante kamu jangan ikut campur. Urus aja tante kamu. Jangan Om sabar dulu om sabar dulu om sabar dulu om. Om coba dibicarakan baik-baik om, kasihan om. Om astagfirullahaladzim om ngomong baik-baik dulu. Dia tiba-tiba pergi ninggalin Tante Nuni dan dia naik ojek pergi ninggalkan itu kita semuanya. Aku pengen. Bentar Om. Mas Tega, tinggalin saya. Motor mana? Mana? Loh ada Albar ini. Apa ini? Ayo Bang Asuman. Ayo, kita naik mobil. Berhenti, lu bawa sertifikat katanya ya? Ngaku lu. Iya. Sabar, kamu ngaku ya. Ngaku sertifikat. Ngaku ya, gue nggak Mana tahu. sertifikatnya? Mana? Dia Bobby. Mana Bobi mana? Gua di jalan ini mati 2, nomor 3. Jangan bohong lu. Jangan di sini jangan. Lo periksa aja nggak ada di sini. Ada kan? Awas lo bohong lu. Bobby yang beli. Bobi siapa? Yang pembeli tanah itu dia beli. Udah dijual. Iya, udah jual. Astagfirullahaladzim. Gua aja nggak kebagian komisi perak kacan. Hah? Nggak kebagian, perak aja nggak dapat. Lu kan tahu itu kan punya ponakan lu, apa yang lu jual? Ini kan, Kakak, berhenti, Kak. Ayo, Mbak itu tuh motor, mobil. Ini. Ayo. Ini kata sertifikatnya udah dijual katanya. Oh serius Om? Hah? Udah dijual? Ya, Om jual sama Bobby. Kamu aja nggak dapat apa-apa, perak kaca nggak dapat. Jahat banget sih, kenapa Om sekongkol? Kemana nggak bisa tahu kan sudah ada tanda tangan kamu. Aku belum pernah tanda tangan sama sekali Om. Sudah ada Om lihat, sudah ada tanda Gak tangan ada kamu. Om, aku gak pernah tanda tangan. Kak, aku tuh gak pernah tanda tangan sama sekali. Om lihat ada tanda tangan kamu. Di situ di suratnya ada. Kok bisa sih Kak Intan masukin tanda tangan aku Kak? Terus sekarang Kak Intannya di mana Om? Yang pelatih 2, nomor 3. Yaudah deh, ayo. Bapak nggak bohong kan, Pak? Nggak bohong. Nggak bohong Ya, kan, oke. Pak? Bener kan Om? Om bener kan? Nggak bohong. Buru-buru kita menuju ke Bobi. Dikasih alamatnya, dikasih nomor rumahnya, kita menuju ke sana. Banget ya Kak aku. Udah dijual Kak. Ya ampun gimana dong? Tadi sempat diomongin, katanya kamu udah tanda tangan. Iya Kak, aku tuh tapi sama sekali nggak tanda tangan loh Kak. Kayaknya itu dipalsuin deh tanda tangan aku. Makanya kita harus ketemu sama Bobi nih soalnya. Rumahnya Bobi dari mana tadi? Ya Pak, langsung Pak, ke Melati Pak ya, jangan Melati Pak. Jakarta Barat Pak. Nah pas menuju ke sana, tiba-tiba klien kita, Ruby, ditelepon sama Pram. Dari Kak Pram. Pram, Iya. ngapain nih? Wah, kok dia mau ke rumahnya? Mas Sony sih. Berbalik arah, dia tadinya menuju ke tempatnya Bobi, akhirnya kita menuju ke tempatnya Sony dulu. Kak, aku takut mereka ribut loh Kak. Kak gimana dong? Kalau nggak, kita ke rumahnya Kak Sony dulu deh. Yakin? Iya Kak. Nggak ke rumahnya Bobi nih? Enggak. Mendingan langsung ke rumahnya Kak Sony dulu. Ya. Yaudah kita cuma bantu aja nih. Pak, iya Pak, putar balik Pak. Putar balik Pak. Pas kita sampai di tempatnya Sony, Pram sudah ribut sama Sony, dihajar Sony ini, dipukul Sony ini mati-matian, dibilang kamu banyak. Hah? Berantem? Nggak bisa maju kita, Bang. Nggak bisa maju? Coba kita keluar aja deh. Woi, hey. Pram. Sony, sana. Hey. Apa lo? Udah aja. Udah. Ngapain lu malah sini ya? Udah.
Udah, sana. Kak. Udah. Berdiri dulu. Ha? Apa lagi sih? Apa Makanya lu lagi? jangan Makanya lu perempuan jangan ganggu lu. hidup gua semuanya. Udah deh. Sekarang mendingan Kapten Makanya jangan berani sama perempuan. Suka mukul perempuan lu, ha? Oke, gua bayar sekolah ini. Kapten, udah. Kapten pulang aja. Mau gimana? Intan, ada kabar? Udah sih, aku udah tahu keadaan Intan. Mendingan pulang aja deh. Bang pamit ya. Oke, Bang. Dari informasi Pram kita nggak dapatkan apa-apa dan kita buru-buru menuju ke tempatnya. Nah, ini kita sudah nyampe kan Pak ya? Iya. Nah, tadi si Nadia juga telepon katanya nih sesuai dengan send location yang dikasih katanya udah deket ini. Iya. Nadia di mana ya Nadia ya? Lah, itu kan mobilnya Intan. Itu Kak Intan. Begitu sampai rumahnya Bobby, pas kita mau turun tiba-tiba keluar yang namanya Intan. Pak, ikutin Pak, jangan sampai lepas Pak. Kita pepet mobilnya di situ, gue suruh keluar yang namanya Bobby sama yang namanya Intan. Keluar kalian berdua semua, keluar. Keluar. Apa-apaan lu? Ini maksudnya apa ini? Keluar, diam lu, keluar. Keluar. Ini maksudnya apa? Kak Intan di dalam. Keluar. Keluar. Apa-apaan? Gue mau ketemu sama Lu Intan. diam dulu. Ini udah lu diam. Ini masalah keluarga, lu diam. Diam sini, diam lu. Coba jelasin apa ini masalahnya? Mana sertifikatnya? Lu bawa kabur sertifikat tadi dulu ya? Sertifikat rumah mana? Apa sih lu? Gak jelas banget lu. Kok kayak gitu sih? Sertifikat selama ini lu bawa katanya. Ini siapa? Sertifikat rumah katanya lu bawa. Sertifikat rumah aku mana? Intan jelasin, Intan jelasin. Intan tunggu, Intan jelasin. Sertifikat rumah mana? Sertifikat rumah apaan sih? Aku nggak mau. Gak jelas nih. Apaan sih? Ayo kita mendingan masuk. Lu diam. ngapain bawa Ini, acara kayak gini? ini masalah keluarga, lu diam. Ya ini maksudnya apa? Iya, lu diam. Ini masalah keluarga, lu nggak usah ikut campur. Gak Diam. usah dia ya. Ini masalah kita berdua. Ya udah Terus selesaikan, kenapa cepetan kakak 2 selesaikan. bulan gak pulang? Kakak kemana aja? Lo adek nggak tahu ini ya. Lo gak tahu diri sih? Gimana sih? Dengerin. Dia ini udah jual tanah. Lah kok jadi nyalahin Lo gua? jual tanah. Lah kok kakak jadi Lo nyalahin jual aku sih? tanah ya, tanah orang tua gua. Orang sertifikatnya juga kakak yang ambil. Intan bilang bahwa selama ini dia tuh ditekan sama adiknya, selama ini dia diteror sama adiknya, selama ini dia benci sama adiknya. Kenapa? Karena suaminya sendiri selingkuh sama adiknya. Bentar, ini maksudnya apa? Deketin suami, ha? Enggak. Suami gue yang gatel nih. Gue punya bukti. Ya apaan sih? Ya apaan? Sebentar. Diam lu, diam. Udah, diam. Diam, pura-pura. Apa ini? Nih. Mana videonya? Ini video mereka berduaan. Coba lihat. Dengar mas. Dia bilang dia Lo gak usah. lu diem deh. Gue mau jelasin sama dia. Ini apa ini maksudnya? Hah? Dendam itu lo sama gue ya. Iya, kenapa? Gue tuh benci, tau gak sih sama lo? Kenapa lo benci sama gue? Ya jelas lah. Ibu sama ayah tuh lebih sayang sama lo. Gue tuh pernah suka sama Pram, terus dia sukanya sama lo. Cuma gara-gara cowok lo giniin kakak lo sendiri. Lu bohong selama ini berarti ya? Hah? Ini apa lu lakuin semuanya? Karena gue tuh benci, tau gak sih? Lu udah selingkuh sama suami dia, hah? Ini semua orang lihat lu nggak malu apa? Bener, lebih gue kakak lo. Si suami gue itu kong kali kong, mereka mau kali kong. Lalu jangan Mau jual, denger deh. Diam, lu diam, udah diam. Mau jual harta orang tua gue biar mereka bisa makan
selama ini dia bohong. Ya. Kita datang ke rumahnya loh, dan dia di situ gue ngeliat sendiri dia tadi mau di sama suaminya loh. Tapi itu semua cuma acting. Itu kamuflase Kak, biar gue nyerahin laki gue. Jadi Dia bisa berdua sama suami gue. Jadi selama ini mereka emang ada affair ya selama ini. Mereka selingkuh. Gue pergi karena gue nggak kuat ngeliat mereka. Gue nggak tahan ngeliat mereka. Dia gue tampung. Gue tampung Kak. Gue ngerasa nggak bisa jagain dia Kak. Jadi ternyata Intan ini orang baik. Kenapa dia pergi meninggalkan rumah dan keluarganya? Kenapa? Karena suaminya ini selingkuh sama Ruby. Coba bayangkan suaminya selingkuh sama adiknya sendiri. Coba, naudzubillah min dzalik. Malu Intan ini. Akhirnya dia pergi meninggalkan semuanya, coba. Tapi walaupun dia malu sakit hati, dia tetap sayang sama keluarganya. Aku bingung harus pilih siapa. Di sisi lain itu suami gue, di sisi lain itu adik gue. Kita hidup kita berdua doang, gak ada yang lain. Orang tua kita udah gak ada. Tapi kita Inilah yang terjadi. Ternyata cuma gara-gara materi. Akhirnya mengalihkan secara dengan suaminya, kakaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mbak udah gak punya siapa-siapa kan selain dia kan. Ya bagaimanapun juga itu adiknya Mbak. Ya, doain aja mudah-mudahan dia bisa sadar. Ya. Ya ini ya, akhirnya seperti ini. Kita nggak pernah tahu. Tadinya kita berusaha untuk bantu, ya, pengen mencari kakaknya. Kita mengira ketulusan seorang adik pengen mencari kakaknya, pengen ketemu sama kakaknya, benar-benar dilakukan. Tapi ternyata itu semua cuma kedok, itu semua cuma pura-pura. Astagfirullah. Padahal kasih sayang, ya, ketulusan, keikhlasan itu lebih berarti daripada materi yang seperti ini. Kasihan. Orang tuanya meninggal bukan malah akur, bukan malah penuh kasih sayang, tapi ini apa, perebutan harta, perebutan materi, naudzubillah min dzalik. Bahkan suami kakaknya sendiri direbut, naudzubillah min dzalik. Ya mari kita sama-sama dekatkan diri kita, ya introspeksi diri kita, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ridha Allah. Ya, insya Allah kalau kita kembali ke jalan yang benar, kembali ridha Allah, ya, pasti akan berkah segala-galanya, pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Kejayaan, suksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih dengan mengamalkan agama secara sempurna. Ya, tapi kalau kita nggak mengamalkan agama secara sempurna, akibatnya seperti ini. Kamu menyesal selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.